Ternyata ada tanaman yang dipercaya pembawa miskin dan penyakit menurut Islam itu loh ya. Tanaman yang tidak baik ditanam depan rumah adalah pohon bidara yang berduri. Tanaman bidara sangat populer khususnya untuk mengusir jin jahat ya teman-teman ya. Sehingga banyak orang yang menanam bidara tepat di depan rumahnya. Tanaman bidara itu bukanlah tanaman hias yang harus ditanam di depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Idua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol merahnya, aktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semua ya teman-teman ya. Di like, di komen-komen, dikata-katain lah video ini. Tapi kata-katanya yang bagus-bagus ya, jangan yang jelek-jelek. Dan saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, saya rasa di depan rumahnya ada tanaman ya. Baik tanaman hias, tanaman buah, dan segala macam. Ternyata ada tanaman yang dipercaya pembawa miskin dan penyakit ya. Menurut Islam itu loh ya. Nanti kita jelaskan. Jangan disangkal dulu ya. Belum apa-apa sudah mental block. Menyangkut tanaman yang membawa penyakit dan kemiskinan kepada pemiliknya. Hal ini karena keberadaan tanaman tersebut akan menghalangi energi atau bahkan bisa menarik energi negatif masuk ke dalam rumah. Oke, supaya nggak penasaran, tanaman apa saja sih yang tidak baik ditanam di depan rumah? Tanaman yang tidak baik ditanam depan rumah yang pertama itu adalah pohon bidara yang berduri. Tanaman bidara sangat populer khususnya untuk mengusir jin jahat ya teman-teman ya. Sehingga banyak orang yang menanam bidara tepat di depan rumahnya. Karena apa? Menurut dia itu karena bermanfaat. Perlu diketahui ya teman-teman ya, bahwa tanaman bidara itu adalah tanaman yang berjenis besar. Tingginya itu bisa mencapai 15 meter teman-teman. Tanaman bidara itu bukanlah tanaman hias yang harus ditanam di depan rumah. Selain tanaman yang tinggi, tanaman bidara itu batangnya dan rantingnya itu dipenuhi dengan duri tajam. Tanaman berduri akan memancarkan energi negatif yang berefek buruk bagi penghuni rumah. Dalam Islam, segala sesuatu yang membahayakan sebaiknya ditinggalkan, karena bidara yang memiliki manfaat namun memiliki banyak duri yang tajam akan menjadi mudarat bila menanamnya tidak tepat. Ya nanamnya ya di kebun lah ya, kalau kita tetap ingin mendapatkan manfaat dari bidara. Kalau dikasih tahu tanaman bidara itu adalah tanaman surga, ya kalau tanaman surga itu tidak ada di dunia ya teman-teman ya. Ya tanaman surga ya di surga, bukan di dunia. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah pohon pepaya. Kenapa sih kok pohon pepaya itu nggak boleh ditanam di depan rumah? Buah pepaya ya memang enak dan banyak manfaatnya, apalagi yang nggak bisa BAB makan buah pepaya, jadi enak perutnya ya. Keberadaan pohon pepaya tidak disarankan tepat ditanamnya di depan rumah ya teman-teman ya. Konon ya, dari sisi mistisnya tanaman ini akan menimbulkan aura negatif atau kesialan atau disenangi oleh makhluk gaib. Sebaiknya pepaya ditanam di samping atau di belakang rumah yang diberi jarak minimal sekitar 3 meter ya teman-teman ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika tanaman pepaya itu
tanam di kebun biar kalian bisa kaya, nggak kena sial dari tanam pohon pepaya. Gimana nggak sial kalau nanam pohon pepaya depan rumah, kalau pohonnya nimpah anak kalian itu akan bermasalah. Bener nggak? Iyalah, masa enggak? Oke, kita lanjut teman-teman. Yang ketiga adalah pohon anggur. Buah anggur juga dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang tidak boleh ditanam depan rumah. Tanaman ini akan memberi energi negatif apabila ditanam tepat di depan rumah. Pasalnya, untuk daun anggur itu dipenuhi oleh bulu-bulu halus yang akan gatal sekali kalau terkena kulit kalian. Itulah sebabnya pohon anggur yang nggak baik ditanam di sekitaran rumah, apalagi dirembatin ke rumah ya. Oke, yang keempat pohon belimbing bulu. Jika tidak ingin diganggu oleh makhluk halus ya, hindari menanam pohon belimbing bulu. Karena pohon belimbing bulu dipercaya sebagai pohon yang nyaman atau favorit di tempat sarang makhluk halus. Tuh ya, itu dari sisi mistisnya. Pohon belimbing wuluh ini memiliki daun yang lebat dan gampang rontok, dan pohonnya juga itu sifatnya tinggi. Apabila belimbing wuluh ditanam depan rumah, ya itu akarnya akan tembus ke bawah rumah kita, akan menyebabkan rumah kita rusak, dan daunnya yang rontok akan membuat kumuh suasana rumah, sehingga kalau rumahnya sudah kumuh teman-teman ya, malaikat pembawa rezeki nggak mau masuk ke rumah kalian. Tapi kalau malaikat pencabut nyawa ya masuk, walaupun kondisi rumah kalian kotor, wah seneng banget dia masuk dia. Oke teman-teman semuanya, yang kelima adalah pohon Kamboja. Pohon Kamboja memiliki kesan serem ya, karena pohon Kamboja sering ditanam di sekitaran kuburan atau makam. Sehingga banyak orang yang apabila melihat pohon Kamboja langsung teringat batu nisan di pemakaman. Langsung merinding-merinding gitu ya. Sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma daun dan bunga pohon Kamboja sangat disukai oleh makhluk halus. Nah, sehingga keberadaan pohon Kamboja dipercaya dapat menarik makhluk halus mendekat ke rumah kalian. Kalau di depan rumah kalian ada pohon Kamboja misalnya ya, tahu-taunya memang ada tuh makhluk halusnya. Enak nggak kira-kira? Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tanaman pohon cabai sekarang ya, yang keenam ya. Pohon cabai itu memang banyak sekali manfaatnya untuk nyambel, untuk bikin sayuran-sayuran itu kalau dengan cabai itu mantap sekali. Karena males menanam di kebun, nanamlah cabai itu di pot yang ditempel-tempel di dinding rumah supaya gampang memetiknya katanya. Tapi perlu diketahui ya teman-teman ya, apabila untuk tanaman cabai itu ditanam di sekitaran rumah, zat dan aroma khas cabai yang terbawa oleh udara dan masuk dalam rumah dapat merubah aura suasana dalam rumah menjadi tidak nyaman karena efek panas dari tanaman cabai. Apalagi cabai yang sudah matang di pohon, dan yang lebih membahayakannya lagi ya, kalau kalian nanam pohon cabai di sekitaran rumah ya, ternyata pohon cabainya itu matang-matang dan pendek-pendek. Terus kalian punya anak kecil memetik buah cabainya dan digigitnya. Terus dipencet buah cabainya itu, dilumatkan ke wajahnya dan kena matanya. Apa enggak nyesel kalian menanam pohon cabai itu? Ya kalau mau dapat manfaatnya tanam di kebun sana ya. Saya nggak punya kebun Pak. Ya beli aja di pasar, apa susahnya. Nanam depan rumah juga hasilnya juga nggak akan banyak-banyak amat. Oke, yang menariknya lagi adalah yang ketujuh adalah pohon maza. Pohon yang berbuah bulat dan besar. Dikategorikan sebagai tanaman yang berbahaya atau membawa sial. Jika kalian memiliki usaha atau bisnis pertokoan atau usaha lainnya, sebaiknya tidak menanam pohon maza di halaman depan rumah atau di tempat usaha kalian ya teman-teman. Karena keberadaan pohon ini dipercaya dapat mempengaruhi udara sekitar dan memancing aura negatif ya. Sehingga pelanggan atau pembeli yang datang akan merasa seolah-olah berada di tempat yang tidak nyaman dan ingin segera pergi, dan akhirnya usaha bisa sepi dan menjadi bangkrut.
Yang kedelapan adalah tanaman padi. Ya, jarang itu terjadi ya, kecuali rumahnya di depan sawah ya. Di depannya sawah ya. Padi memang sebagai makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan. Akan tetapi, jika ditanam di depan rumah dengan tujuan untuk tanaman hias, maka dipercaya dapat memberikan kesan aura negatif. Kenapa? Karena daun padi itu tidak beda jauh dengan daun alang-alang, sehingga tanaman padi yang berada di sekitaran rumah kita itu akan mempengaruhi berubahnya suasana hati orang yang berniat mengantarkan rezeki berupa makanan maupun peluang usaha yang akan datang. Peluang usaha atau rezeki tersebut sering berbalik hingga hati orang yang akan mengantarkan itu mengurungkan atau membatalkan ke rumah kalian. Wallahu alam ya teman-teman ya. Tapi ya nggak bagus aja nanam padi kok depan rumah. Oke, yang selanjutnya yang kesembilan adalah tanaman jagung. Tanaman jagung tidak baik jika ditanam di halaman rumah, apalagi di dalam rumah ya. Karena dapat memberi energi negatif yang membuat pemilik rumah sakit-sakitan. Hal tersebut disebabkan karena rambut buah jagung sebagai penghasil debu. Pohon dan daun jagung itu banyak bulu-bulu halusnya. Debu dan bulu-bulu halus dari tanaman dan buah jagung akan berterbaran apabila kena sentuh atau ditiup angin. Dan anginnya mengarah masuk ke rumah. Debu-debu itu mengganggu seluruh pernapasan penghuni rumah dan akhirnya menjadi sakit ataupun muriang. Sebaiknya nanam jagung supaya manfaatnya banyak dan hasilnya banyak, tanam di kebun. Nggak punya kebun, beli aja, apa susahnya sih. Daripada susah-susah nanam depan rumah, udah hasilnya nggak banyak, dapat penyakitnya iya. Oke, yang ke-10 adalah tanaman bawang. Bawang adalah tanaman yang kaya akan manfaat. Akan tetapi ya teman-teman ya, tanaman yang kaya akan manfaat yang nggak juga ditanam depan rumah, apalagi di dalam rumah ya. Karena dipercaya oleh sebagian orang bukan tanaman yang cocok untuk ditanam di pot atau tujuannya untuk dijadikan tanaman hias di halaman rumah ya. Karena apa? Aroma bawang yang menyengat akan menjauhkan malaikat pembawa rezeki masuk ke dalam rumah. Karena aroma bawang itu tidak disukai ya, akan menyebabkan aroma badan kita tidak sedap. Itulah sebabnya bawang tidak baik ditanam di sekitaran rumah atau di dalam rumah ya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir 11 adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar dan dipercaya sebagai tempat beberapa makhluk halus dari sisi spiritualnya. Oleh sebab itu, disarankan untuk tidak menanam di halaman rumah, terutama menanamnya tepat nih ya, di depan rumah atau di depan pintu rumah. Kenapa sih kok nggak boleh nanam pohon beringin itu di depan rumah? Karena pohon beringin itu adalah sifatnya pohon besar dan tinggi, menjulang, rindang, rimbun. Yang jelas apabila di depan rumah kita itu ada pohon beringinnya ya teman-teman ya. Kita nggak usah ngelihat dari seremnya aja dulu dah ya. Pohon beringin yang besar depan rumah, sibuk kita menyapu, dipenuhi dengan daun-daun beringin yang rontok tiap hari. Dan apabila pada malam hari pohon beringin itu akan menyerap ya oksigen sehingga kita akan berebutan dengan pohon. Itulah sebabnya kita gampang sakit bila ada tanaman besar di sekitaran rumah kita. Selain itu lagi ya, kenapa membawa sial? Apabila diterpa angin dan ngambrui rumah kalian, apa enggak sial tuh rumah kalian? Ya kita juga harus pilih-pilih menanam tanaman ya. Jangan asal menanam karena ada manfaatnya. Kita tanam langsung di depan rumah. Oke, teman-teman semuanya, itulah tadi 11 tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, apalagi di dalam rumah ataupun di kamar. Ada aja tanam tanaman di kamar. Anda jangan salah.
tanaman-tanaman pot itu kadang-kadang ditaruh di kamar ya, kayak kaktus dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya juga, bukan dari pohon juga ya teman-teman. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.